Selamat datang di peradaban Mesir kuno. Di zaman Mesir kuno, orang-orang menggunakan hieroglif untuk menyimbolkan angka. Simbol-simbol yang mereka gunakan kebanyakan merupakan bentuk gambar. Pada saat itu, angka digunakan untuk mengukur waktu, garis lurus, banjir sungai Nil, menghitung luas wilayah, uang, mitos dalam kalender, dan bangunan arsitektur. Misalnya, angka 100.000. Angka ini lebih besar dari 9.999. Selamat datang di peradaban Cina. Pada zaman dahulu, angka yang muncul tertulis di atas tulang. Angka berguna dalam perdagangan, dalam pemerintahan, dokumentasi kenegaraan, dan berguna di bidang matematika.
bilangan angka yang sering digunakan di Cina. Kelebihan dari bilangan angka Cina menghadirkan fitur terbaik dibandingkan dengan lambang bilangan Mesir kuno dan Yunani kuno. Bilangan angka Cina merupakan kelompok perkalian. Bilangan angka Cina tersebut merupakan salah satu dari 4 jenis lambang bilangan angka Cina. Lambang bilangan angka Cina yang berbeda-beda digunakan sesuai dengan fungsi dan tempatnya masing-masing dengan tujuan tertentu. Namun saat ini hanya dibahas mengenai lambang bilangan Cina yang officially digunakan oleh negara dan pemerintahan. Selamat datang di peradaban Roma kuno. Bilangan Romawi sangat erat kaitannya dengan huruf. Hal ini merupakan kelebihan dari angka Romawi, karena hanya terdiri dari sedikit simbol untuk diingat. Asal tahu penggunaannya, maka angka Romawi akan mudah digunakan. Kelemahannya, tidak ada angka yang menyimbolkan bilangan 0. Terlalu panjang untuk menyimbolkan angka tertentu dan terbatas pada angka kecil saja. Untuk menutupi kekurangan, mereka memberikan garis di atas simbol angka untuk menyatakan ribuan. Penggunaan angka Romawi zaman dahulu dan sekarang. Bila ada penulisan angka kecil yang didahulukan, itu dimaksudkan sebagai pengurangan. Contoh, maksudnya bukan 15, tapi 5 dikurangi 1 atau angka 4. Kelemahan angka Romawi bisa tertutupi dengan angka modern saat ini. Jika angka Romawi disahkan sebagai angka yang dipakai di seluruh dunia, maka jumlah angka akan terbatas dan akan berdampak ke bidang lainnya. Misalnya, mata uang yang terbatas dan susah menentukan ukuran makhluk hidup yang kecil, seperti bakteri atau mikroba. Atau susah menyatakan angka yang besar, seperti berat bumi. Selamat datang di peradaban Maya. Suku Maya sudah mengenal angka 0 yang dilambangkan sebagai berikut. Ciri khasnya, banyak menggunakan titik atau dot, kecuali angka kelipatan 5. Angka kelipatan 5 menggunakan garis. Untuk angka di atas 20, angka disusun secara vertikal dari bawah. Untuk angka di atas 20,
angka disusun secara vertikal dari bawah adalah yang paling kecil. Selanjutnya, di atasnya, dan seterusnya. Kelebihannya mudah dihafal karena hanya terdiri dari simbol, dot, dan line. Asalkan kita tahu peletakannya, maka kita bisa menulis simbolnya. Kekurangannya, sedikit susah untuk menerjemahkan jika jumlah vertikalnya banyak. Karena suku Maya menggunakan base 20. Kegunaan angka Maya yang paling dikenal adalah digunakan untuk perhitungan kalender. Suku Maya menggunakan simbol dot dan line untuk menggambarkan angka. Jika simbol ini banyak digunakan, mungkin tidak ada buku tulis. Adanya hanya buku gambar yang paling kecil berukuran A4. Selamat datang di peradaban Hindia. Tahukah kamu bahwa lambang bilangan yang kita gunakan saat ini berasal dari peradaban Hindu? Ya, lambang bilangan yang kita kenal saat ini dikembangkan dari lambang bilangan Hindu, atau disebut juga lambang bilangan Gwalior. Seperti apa perkembangan bentuk-bentuk bilangan di masa peradaban Hindu? Lambang bilangan yang kita pakai saat ini selanjutnya disebut lambang bilangan Hindu-Arabik. Lambang bilangan Hindu-Arabik adalah penggabungan antara sistem letak bilangan dari peradaban Mesopotamia dengan sistem bilangan desimal dari Mesir kuno dan Yunani kuno. Penemuan bilangan 0 dan lambang bilangan Hindu-Arabik lainnya menyebar melalui Arab ke Eropa dan daerah-daerah lainnya, terutama dibawa oleh para pedagang. Lambang bilangan Hindu-Arabik lebih sederhana dibandingkan lambang bilangan yang dimiliki oleh peradaban-peradaban lain. Oleh karena itu, lambang bilangan Hindu-Arabik diterima oleh berbagai kalangan yang digunakan. Di antaranya, untuk perdagangan, pengurusan wilayah oleh penguasa pada saat itu, serta oleh para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Wow, angka memang ada di mana-mana. Senang rasanya aku bisa mengetahui berbagai bentuk lambang bilangan dari berbagai peradaban. Aku bersyukur sekali hidup pada masa ini, karena aku tidak perlu menggunakan lambang bilangan yang rumit dalam berhitung, seperti pada peradaban masa lampau. Selain itu, aku jadi tahu bahwa setiap peradaban dipengaruhi oleh peradaban lainnya. Ada pertukaran pengetahuan ternyata di antara mereka. Itu artinya kita butuh orang lain untuk bekerja sama untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Aku juga belajar bahwa memahami dan menghargai sejarah itu penting. Karena dari pengetahuan-pengetahuan di masa lampau, maka kita dapat menciptakan saat ini. Artinya, kita perlu mempelajari sejarah untuk mencerahkan masa depan.